Mungkin untuk waktu saya serahkan ke Ketua DPW Susali. Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kan ada karena agak telat, sing jemput ya telat, keluar dari rada kesel. Semalam sampai jam 3:30 pagi. Jadi dari sini pulang masih bersambung lagi sampai 3:30 baru selesai di dekat Hotel Aston tempat saya nginap. Kelanjutan dari pembicaraan kemarin, kemungkinan teman-teman DPC yang baru hadir hari ini ngulasnya lebih baik besok privat aja Pak. Privat kali pulau. Ketemu teng warung kopi sing murah, sing enak tembuti mungkin dengan privat tentang BR. Tadi Ketua DPC Kota tadi privat tak berdua. Tapi nggih ngoten rada keras nek privat. Nek wong akeh ra iso keras, tapi nek privat kula keras banget. Nggih, sebuntene Bapak Ketua DPC Kota. Jadi saya akan menjelaskan masalah teknik penyaluran dana, Pak. Karena kemarin saya sudah menjelaskan panjang lebar di tempat ini juga tentang apa Barisan Republik, tentang apa Widya Citra Nusantara WCN sebagai pendana utama dari Barisan Republik, juga program-program ekonomi kerakyatan yang ditangani oleh Barisan Republik, seperti itu. Untuk menyinggung itu sedikit aja saya ulas kembali bahwasanya WCN adalah pendana utama. WCN adalah sebuah yayasan dari 7 yayasan yang didirikan oleh beliau mantan Presiden Indonesia Bapak Soeharto, di merger jadi satu menjadi Widya Citra Nusantara. Dan alhamdulillah setelah beliau lengser, baru hari ini dana tersebut bisa dikeluarkan dan kembali digelontorkan ke masyarakat dengan tujuan ekonomi kerakyatan. Sasaran utamanya memang adalah pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, UMKM, bina wisata kuliner. Itu tujuan utamanya. Pendana utamanya adalah WCN. Barisan Republik adalah pemilik program dari dana tersebut. Kenapa saya minta DPC dikumpulkan? Karena pemilik program yang paling utama yang akan menjalankan program itu adalah Dewan Pimpinan Cabang, bukan DPW dan bukan DPD. Kami di DPW hanya sebagai penanggung jawab skup provinsi. Kalau untuk DPD skup kabupaten, di DPC lah program ini akan berjalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi kami di DPW hanya menerima dana dari WCN. Penyalurannya nanti melalui BPHU. BPHU bekerja sama langsung sama pihak DPD. Pihak DPD langsung turun ke DPC. DPC itulah yang tahu anggotanya. Anggota DPD ini yakin saya nggak tahu. Mana kelompok pelaku usahanya nggak akan pernah tahu. Taunya hanya biasanya teman dari teman. Oh ini temanku itu aja. Apalagi saya yang duduknya di provinsi sangat tidak tahu. Kalau mungkin strukturalnya saya kenal sudah lama, kayak Yai Nasirin saya kenal baik, karena udah teman lama banget, sudah kayak saudara. Tapi kalau yang baru mana anggotanya? Paling saya Pak namanya siapa? Rumahnya pun saya nggak tahu Pak. Makanya di sini motor penggerak dari Barisan Republik paling utama adalah DPC Pak. Beban beratnya ada di mana? Beban beratnya ada di DPC. Tapi kalau tidak ada bayarnya Pak, gagal bayarnya,
yang masuk dalam ranah hukum adalah ketua DPW, bukan DPC. Ketua DPW yang harus bertanggung jawab. Karena apa? Dalam draft MUU kemarin yang saya bagikan ke teman-teman dan teman-teman baca, pihak pertama adalah ketua yayasan, pihak kedua ketua DPW Jawa Timur. Tidak ada nama lain yang disebut dalam draft MUU tersebut. Ketua DPD Gresik tidak ada, ketua DPC Kota Gresik tidak ada. Jadi paling utama nanti kalau yang diburu hukum adalah saya. Maka sekarang saya mengamankan diri saya sendiri, juga DPD saya, juga DPC saya. Karena hari ini mohon maaf, kepercayaan seseorang itu tipis banget hari ini. Hari ini kita mau percaya orang susah. Hari ini belum ada duit bilang iya, besok ada duit ribut. Karena sudah banyak contoh yang terjadi. Yang paling utama di Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, DPD Bojonegoro itu anggotanya 23.000 orang. Duit belum kami salurkan, dana belum kami salurkan, itu sudah berkelahi antar pengurus. Keinginan mereka semua apa? Saya yang ketuanya. Karena ketua itu enak Pak, bisa ngatur anggaran, bisa ngatur ini. Itu adalah sesuatu hal penemuan yang salah kaprah. Kenapa saya bilang salah? Tapi perbankan pengembalian. Apa persyaratannya? Surat kematian dari desa. Saksi ketua DPC dengan KSB-nya diajukan ke DPD, DPD mengajukan ke DPW, ada foto pemakamannya dan lain sebagainya, dianggap selesai. Maka sistem penyaluran dana ini turun dari DPD, DPW, turun ke DPD, DPD turun ke DPC. Dari DPC lah nanti yang akan bekerja keras untuk penyaluran dana tersebut. Sistem yang kami gunakan nanti by online. Jadi pelaporan setiap DPC nanti akan online ke server kami langsung. Jadi kalau seperti ini Pak, warung ini nanti kita akan kasih alat tab.
Jadi tab itu nanti jualan berapa, dia utangnya berapa, nanti bisa langsung relay ke kantor DPW. Jadi kami tahu itu keamanan yang sangat aman bagi seluruh jajaran struktural. Kalau untuk pendanaan, kalau untuk pupuk sistemnya wajib mempunyai KTA. Bibit, peralatan pertanian dan lain sebagainya dikhususkan untuk anggota Barisan Republik, bukan untuk umum. Jadi kalau ada yang butuh alat pertanian atau alat apapun untuk tambak dan lain sebagainya, bisa pakai punyanya BR, akan disiapkan. Caranya seperti apa? Tidak bisa kalau bukan anggota meminjam alat tersebut, tidak bisa. Yang bisa hanya anggota. Caranya apa? Bagaimana Pak? Ya caranya dengan menunjukkan KTA. Sewanya berapa? Tergantung jenengan. Sebagai ketua DPC juga jajarannya. Karena ini memang di Barisan Republik ini adalah organisasi pure bisnis. Menguntungkan ambil, tidak menguntungkan tinggalkan. Makanya bagi struktural siapapun yang memang tanya A, B sampai Z belum tahu dalamnya apa, lebih baik tinggalkan. Kita akan kehilangan waktu banyak. Dan Gresik ini lahir terakhir tapi penerimaan pertama. Saya sampai nungguin di sini sudah 4 malam sampai hari ini. Karena saya dijanjikan kemarin saya di Jakarta, di Jogja, saya pulang lagi ke Bojonegoro ngomongnya 1 minggu sampai 4 minggu nggak selesai, makanya saya kesini. Tak tungguin. Jadi sistem pencairan DBR tanpa adanya 5 DPC 1 kabupaten tidak akan pernah bisa dicairkan. Kecuali kalau Salatiga, Kabupaten Salatiga itu hanya 4 kecamatan. Itu boleh, karena tidak ada 5 kecamatan, 4 kecamatan boleh. Karena Salatiga itu hanya 4 kecamatan. Kota ini tidak ada 5. Tapi kalau di Gresik ini kan banyak beberapa kecamatan. 18. Lah mosok 5 gak iso rek. Makanya bisnis ini bisa besar, jadi kan bisa dapat keuntungan gaji besar. Ya monggo yang mau diambil, yang mana? Pupuk setiap karung dikasih keuntungan sama DPW Jawa Timur per karungnya 25.000 dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh DPW. 25.000 untuk siapa? Untuk jenengan. Jajaran DPD juga DPC masing-masing kabupaten. Per kabupaten beda-beda pendapatan. Nah kalau ini pendapatan setiap kabupaten mau dijadikan satu baru dibagi, monggo rapat bersama, duduk bersama dengan DPD lain yang sudah terbentuk 6 bulan yang lalu. Sebenarnya BR di Gresik ini bukan sekarang, sudah 1 tahun yang lalu. Terjadinya di Sidayu. Waktu itu ada teman sudah berdiri baik, kokoh, tiba-tiba ribut antar struktural pengen jadi ketua. Sampai saya datengin 3 kali, ada apa? Akhirnya mereka minta dibubarkan. Ya sudah, bubar aja. Saya bikinkan surat pemberhentian, pembekuan, akhirnya saya bubarkan. Dan waktu itu saya diem. Ketemulah sama beliau, Pak Haji Ridwan. Ini kalau dicari mudah Pak. Nek butuh, nek gak butuh ya aneh. Tiba-tiba telepon, ya sudah BR dirikan di Gresik. Sudah 1 tahun yang lalu. Sebenarnya kalau Sedayu itu sudah berdiri Pak, sudah cair kemarin. Ya mungkin belum rezekinya lah dari Allah. Makanya muncullah Haji Ridwan, oke, bentuk. Bahkan waktu itu saya bawakan flash disk, saya pelantikan. Dan di situ saya bicara sama ketua umum sebagai moderator.
Jangan beli kucing dalam karung, kata-kata pertama ketum. Iya. Semua boleh ditanya. Pupuk butuh berapa Gresik? Karena Gresik sendiri kan punya petrokimia. Apa tidak berlawanan dengan petro? Tidak, karena ini pupuk non subsidi. Perizinannya jelas. Masuk Jawa Timur tidak ada yang melarang Kaltim. Ini masih wilayah teritorial Republik Indonesia. Bukan wilayah Afghanistan. Dan kami izinnya sudah mengantongi semua. Untuk tahapan pertama pupuk mau disalurkan di 20.000 ton. Gresik mau ngambil berapa? Itu yang tahu ketua DPC, bukan ketua DPD, Pak. Karena yang punya petani, yang punya UMKM, industri kecil dan yang lain itu adalah ketua DPC yang mengetahui, karena dia punya wilayah. Sebenarnya saya sebagai ketua DPW malu sama ketua DPC, karena saya hanya datang nanya mana anggotanya, berapa keperluannya, saya salurkan. Dan saya menghargai teman-teman di DPC itu bekerja mati-matian. Makanya saya tunggui, pokoknya saya tunggui, saya balik ke Jakarta harus bawa datamu, berapa anggaranmu, harus saya bawa. Karena di akhir bulan ini sudah terakhir. Struktural sampai hari ini masih kurang 2. Istrimu masuk no. Di BR tidak dilarang, Pak. Dalam satu kelembagaan, dalam satu struktural ada suami istri sah legal. Yang tidak diperbolehkan dalam BR merangkap 2 jabatan. Karena BR ini 3 elemen. Barisan Republik, BPHU, Badan Pengelola Hasil Usaha, Brigade Barisan Republik. Apa BBR? Brigade Barisan Republik. BBR itu adalah debt collector, kasarnya ngomong. Jadi kalau ada masalah, nanti yang menangani adalah satgasnya sendiri. Namanya Barisan Republik, bajunya merah. Dia akan datang menanyakan kenapa terjadi gagal bayar. Kalau analisa kita masuk, dia akan datang menanyakan kenapa terjadi gagal bayar. Kalau analisa kita masuk, biar bisa dia bayar, kita kasih kembali. Kita pinjami lagi, Pak. Bukan kita tekan, kita pinjami kembali supaya dia bisa bayar lagi. Seperti itu teknisnya. Dan bagi hasilnya setiap tahunnya dengan kelompok pelaku usaha adalah 10%. Tenor pembayaran 2 tahun. Dan kemarin ditanyakan itu per bulan. Tenor pembayaran 2 tahun. Dan kemarin ditanyakan itu per bulan, apa per 6 bulan, apa per tahun. Terserah yang minjam. Kelompok pelaku usaha, Pak Paiman mengatakan, Pak saya bayar 6 bulan sekali gimana? Boleh. Pak saya bayar 2 bulan sekali, boleh. Jangan pernah menekan kelompok pelaku usaha, Pak. Tapi aturan mainnya di kami di tahun pertama adalah memang hanya bayar bagi hasil 10%. Di tahun kedua pokok plus bagi hasil. Tidak boleh saya mengucapkan bunga, Pak, karena kita bukan rentenir. Dari 10% tersebut kita setor ke WCN, kembali 5% ke DPW dan akan diturunkan kembali ke DPD juga DPC masing-masing. Itu gajinya. Sistem bisnisnya ya tadi itu, pupuk, obat-obatan, alat pertanian, bibit, semuanya. Dan apabila ada kelebihan dana tidak terserap ke anggota, maka pihak struktural boleh untuk menggunakan dana tersebut untuk bisnis yang lain. Yang jelas saling menguntungkan, dan tanggung jawab kita adalah 10% per tahun.
Itu Pak, teknisnya. Sudah mudah dipahami PR. Tidak ribet. KPU kelompok pelaku usaha mengajukan ke DPC, DPC mengajukan ke DPD, DPD mengajukan ke DPW, DPW ke DPD, DPP pusat, DPP pusat ke WCN, WCN langsung turun dananya langsung ke DPW, tidak melalui DPP lagi. Kemarin sudah saya jelaskan juga sebenarnya kemarin juga sudah mengarah ke masalah teknis juga sebenarnya. Bahkan kemarin kita pakai layar sampai jam 12 malam. Kalau masalah iuran yang disampaikan Ketua DPD Gresik, satu halnya untuk seragam juga KTA. Seragamnya yang pakai sini dengan tiambak, bukan pulau. Kalau Ketua DPW itu sering tampil Pak. Seragam kurang terlalu gak dibayar-bayar kalau Ketua DPD. Duitnya tak ngopi ya Pak Ketua ya wes. Menengok. Sebenarnya anggota melengkap gak ribut. Di sini hanya ada musyawarah mufakat, tidak ada hukum lain di dalam barisan Republik. Kemarin di draft MUU juga sudah dijelaskan. Apabila terjadi masalah, maka Ketua DPW wajib mengadakan musyawarah mufakat untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi tidak ada apabila terjadi masalah maka akan diselesaikan di pihak panitia kejaksaan setempat, tidak ada. Tidak ada bikin laporan ke Polda, ke Polres, itu tidak ada. Semua dibicarakan secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Itu yang terjadi di BRI. Karena aturan mainnya seperti itu. Nah kalau hanya masalah iuran seragam juga KTA mundur ya sudah. Nanti jenengan ini yang akan terima dulu. Makanya saya kumpulkan itu, saya ingin tahu pendapat jenengan berapa yang harus dikucurkan untuk usaha struktural di DPC maupun di DPD. Kesepakatannya berapa? Karena kemarin daerah lain Pak, Blitar, Lamongan, Bojonegoro, Jombang itu di DPC masing-masing 300 juta, di DPD 400. Itu sama. Juga bagi hasilnya juga 10% Pak. Kalau jenengan saya kira saya lebih mudah memantau karena jenengan punya gaji, gak bayar 400 juta, gak bayar bunga nih. Tak selesaikan gaji jenengan, gak tak kasih. Harus buat toko 400 juta kok jaluk, musik. Nah itu gak gue bayar bunganya, 40 juta. Tahun ke depan, saya lihat ini nakal enggak, di dalam struktural aktif enggak. Di situ kami mulai mengantisipasi. Jadi nanti laporan semuanya ke DPW, DPC ke DPD, DPD ke DPW itu baik online semua. Kecuali kalau memang ada masalah yang sangat penting, saya pasti turun gunung, nggak mungkin enggak. Tanpa diundang saya tiba-tiba muncul di Gresik. Dan saya akan panggil ketua DPD. Jadi kalau ada masalah, saya tidak mungkin baik pun. Tetap saya turun gunung dan saya tidak akan pernah memberitahu kapan saya turun. Boleh tanyakan sama Pak Yai Nasir. Saya itu kalau dicari susah. Suruh turun nggak turun, tapi tiba-tiba muncul. Dan kita itu siluman Pak. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan ada nggak muncul, tapi nggak dibutuhkan muncul. Jadi seperti itu. Mungkin kalau barangkali ada teman-teman nanya, karena sudah semalam itu sudah panjang lebar dan baru paham tentang Barisan Republik itu apa, itu baru tadi malam. Karena selama ini setelah saya tanya dari satu persatu struktural, tidak ada yang paham Barisan Republik itu apa dan dari mana asal dananya. Kenapa tidak ada jaminan Pak? Mudah. HP jenengan itu kredivo atau apa itu jenengan klik. IC apa itu saya nggak pernah hutang online. Jujur dalam hidup saya belum pernah hutang bank. Punya uang beli, nggak punya uang diam. Jadi saya belum pernah merasakan hutang di bank seperti apa, hutang di ini seperti apa, belum pernah merasakan. Jadi saya nggak tahu. Pinjaman online saja, pernahkah tahu dalamnya jenengan pernah tahu? Nggak pernah.
ketemu nggak pernah, ngopi bareng apalagi. Tapi dia hanya dengan KTP, foto bisa cair hampir 10 juta sampai 50 juta. Apa yang menjadi jaminan mereka? Hari ini teknologi canggih, Pak. Nomor induk kependudukan jenengan itu sampai kapanpun tetap itu, nggak akan pernah berubah. Disitulah kamu main juga. Apa jaminannya? Nik jenengan. Apalagi ini ketemu langsung, face to face. Makanya nggak ada jaminan kok berani ngasih 300 juta ya. Kok bisa ngasih 400 juta bahkan 900 juta, kenapa? Karena di situ ada tim verifikasi juga, survei dari DPC. DPC akan laporan DPD, di DPD digodok lagi sampai DPW baru diiyakan. Jadi tahapannya tinggal melewati ketua DPD ini iya apa tidak. Kalau sudah di DPD iya berarti sudah 70%. 10%-nya 30%-nya tergantung ketua DPW mau diiyakan apa tidak. Makanya saya hari ini pengen dengar berapa anggaran yang dibutuhkan untuk Kabupaten Gresik dan berapa semua DPC sanggup untuk mengumpulkan juga mendata kelompok pelaku usaha. Itu aja, tidak yang lain. Nanti dari situ kita akan kalkulasi. Jadi saya bisa nanti mengambil kesimpulan, oh Gresik itu berarti butuhnya hanya di 300 miliar, tidak lebih. Karena menurut saya, setelah ini dicairkan tidak ada lagi anggota baru yang bisa masuk, Pak. Nunggu 5 tahun kemudian. Jadi saya nggak mau nolak tiba-tiba kocone dulure oleh terus getun. Tidak ada ceritanya getun itu di depan, mesti di belakang. Nek ngetengi mesti nang ngarep lairane kari. Ya. Jadi seperti itu. Monggo kita langsung tanya jawab aja untuk menyingkat waktu. Berapa per DPC masing-masing yang untuk sekup anggotanya. Tapi per DPC diminta per satu kelompok. Contoh pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, masing-masing minimal di 20 orang. Jadi beberapa bidang itu, beberapa sektor itu dan sisa anggaran tersebut akan saya rapatkan bersama dengan pihak DPD juga DPC masing-masing. Ini ada anggaran kelebihan 60 miliar mau digunakan untuk apa? Itu kesepakatan tergantung dengan semua. Saya tidak bisa memaksakan kehendak saya sendiri sebagai ketua DPD. Itu aja yang saya sampaikan. Monggo barangkali ada pertanyaan, langsung aja. Monggo. Pak Yai ada pertanyaan. Nek Pak Yai ketoknya gak takut, saya lebih seru. Apa yang tanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat apa yang ada di Brigade itu tadi kayaknya mudah sekali. Itu kayaknya, tetapi di dalam manajerial yang ada di bawah ini, kalau misalnya tidak ada rambu-rambu, tidak ada namanya
prosedurnya gitu atau panduan yang pas, apa enggak nantinya itu malah membebani daripada DPC itu sendiri. Karena apa? Karena kayaknya itu mudah sekali mudah sekali dan apa namanya bagi hasilnya juga 10%. Apakah enggak seperti apakah itu sudah aturan mutlak atau tidak? Tidak seperti yang ada di KUR kredit usaha rakyat yang 0,5. Nah gitu. Kalau di yang lainnya mungkin sampai 15%, berarti berapa itu 0,9. Kalau ini saya hitung itu sekitar 0,8. Apa enggak seperti itu? Kemudian kami di pelaku di bawah itu walaupun kayaknya DPC itu enggak ada permasalahan di kemudian hari, tapi saya antisipasi itu biar ada draft yang cocok untuk kita pahami ke depan supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Sementara itu jadi gini, nanti ada pelatihan selama 15 hari di Jogja, khususnya KSB dari DPD, DPC. Itu adalah sudah resmi setelah uang diterima. Sebelum disalurkan, nanti ada diklat selama 15 hari di Yogyakarta tentang sistem pengamanan masing-masing struktural. Kedua, kalau disamakan dengan KUR, Pak, kita swasta. Untuk gaji dengan apa? Kenapa ini sama dengan KUR? Sama, Pak. Kalau kita nggak dapat pengembalian 5%, mau nggak? Apa cukup 5%? Kita nggak gajian? Ada yang setuju? Ayo, Enggak. tanda tangan, Pak. Saya bawa meterai banyak ya. Loh, saya kira enggak. Punya negara jangan disamakan dengan punya kita. KUR itu per bulan bayar, Pak. Kita saenake dewe 2 tahun Bayu bayar pokok plus bunga. Per tahunnya hanya bayar bagi hasil. Kalau itu 10 juta hanya 1 juta loh, Pak. Balik ke kita 500.000. Nyun sewu, ini tak hitung. Ini ngopi nanti habis hampir 1 juta loh, Pak. Nah kalau kita dapat keuntungan cuma 500.000 gimana? Terus ketua DPC kota nak ngamuk-ngamuk. Pulpen kui bukuku tuku loh ya. Nodong DPP. Jangan disamakan dengan KUR. Karena apa? Mereka semua peralatan dibiayai oleh negara. Kita membiayai diri kita sendiri. Betul. Maka setelah pencairan nanti ada diklat di mana semua laptop komputer itu dari sana, Pak. Sudah ada programnya, tinggal menjalankan. KSB nanti yang mendampingi adalah tim administrasi anak-anak muda. Wah, lek kula jenengan kok diklat 15 dina semaput, Pak. Terus gak wayahe awake dhewe diklat. Yakin kabur. Makanya saya nanti Pak KSB harus ikut karena pendampingan supaya dia tahu. Tapi yang bekerja siapa? Yang di bawahnya, Pak. Karena di bawahnya KSB itu ada bidang masing-masing yang langsung turun ke lapangan. Kabid Pertanian. Kabid Pertanian itu mencakup sekupnya ada 4 yang harus dikuasai. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. 4, Pak. Tidak semudah yang dibayangkan orang. Jadi tidak hanya ngurusi pupuk, nggak ada yang ngurusi kopi, nggak hanya ngurusi bibit. Peternakan pengen sapi, dia harus teriak, Pak, anggotaku butuh sapi sekian untuk penggemukan. Kalau harga sapi itu 14 juta, 10 ekor sudah 140. Bener nggak kandangnya? Itu tugasnya Kabid Pertanian, Pak. Kabid Pertanian setelah dapat data laporan ke KSB. Ketua, ini hasil datanya. Si A ini butuh ini. Ke perikanan sama, Pak. Kabid Pertanian lagi yang turun. Jadi yang bekerja dari KSB itu adalah nanti struktural di bawahnya.
Setidak-tidaknya ketua DPC harus tahu tempat, harus tahu siapa pelaku usaha untuk pertama kali turun lapangan. Jadi kalau tadi disamakan dengan kur, apa kita gak gajian? Lek golek amal ya golek amal rek. Perute iki wetenge iku ya kudu diisi. Ngamal tok kok dadi ngomel. Tapi lek wetenge warung ibadah enak Pak, lek lesu angel. Soale setakok kiai Pak, rada tak plesetno. Kiai lek soge Pak gak dilolokno. Oh dhek soge kok dongane yo mati. Coba kere. Sambat. Dari takut kiai Pak. Iki musuh kiai, musuh Gus iki. Jadi seperti itu. Nanti akan ada diklat keselanjutannya. Makanya setelah saya ketemu jenengan ini, segera disegerakan untuk pelantikan supaya SK bisa turun. Karena SK itu adalah dasar utama ke Kesbangpol. Kesbangpol turun, laporkan ke DPW. DPW akan laporan perbankan, semua strukturalnya, segera bikin rekening BCA, karena BCA itu mau masuk berapa miliar pun tidak pernah ditanyakan dan BCA sudah kenal sama Barisan Republik. Jadi nanti BO to BO dari Maybank ke BCA lebih mudah, sama-sama swastanya. Tapi kalau di BNI ditolak, kita nggak kerja sama BNI. Kalau bank plat merah kita kerjasamanya sama Mandiri. BRI Nun Sewu nanti dulu, kita nggak mau. Kita hanya dua bank yaitu BCA sama Mandiri. Jadi kan bisa lihat anggarannya. Dan itu tidak bisa dicairkan tanpa ada perintah dari ketua DPW. Sekarang uang ini masuk 300 miliar ke ketua DPD. Tiba-tiba ketua DPW mau ngambil 1.000 rupiah, tidak bisa Pak. Sebelum saya bilang cairkan. Karena perbankan akan telepon. Izin Bapak ini dari ketua DPD Gresik, nama ini mau mencairkan sekian. Untuk apa? Pertanyaan saya seperti itu. Sama Pak. Jangan khawatir, aman dana itu. Jadi seperti itu, pertanyaan sudah saya jawab. Jadi kelebihan yang 5% tadi kembalinya ke struktural, kesejahteraan struktural. Dan kita seperti apa kata beliau, sama seperti kur 0,5. Apa kita mau kerja bakti? Karena saya bilang tadi, lembaga ini adalah lembaga pure bisnis itu. Dan sebuah bisnis harus menguntungkan. Jadi nanti anggota-anggota BR itu yang khususnya pertanian, perikanan, semua hasilnya kita wajib beli. Ini saya tekankan ke ketua DPC masing-masing. Apapun yang dihasilkan UMKM, kalau tidak laku dijual kita yang beli. Contoh pertanian, padi, tengkulak beli 5.000, kita beli 5.100 Pak. Dan tidak boleh ada potongan. Dibeli sama siapa? WCN Pak. Sama WCN kita dikasih keuntungan 500 rupiah per kilo. Baliknya ke siapa? Ke jenengan lagi. Itulah yang dinamakan bisnis. Supaya apa? Supaya harga komoditi pangan di Indonesia stabil. Kayak kemarin beras tembus berapa Pak? Ulah permainan siapa? Tapi petaninya tercekik ternyata. Harga gabah di bawah murah. Tapi harga beras naik nggak tahu, nggak karu-karuan. Itu yang kita antisipasi. Jadi seperti itu. Mungkin barangkali ada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf saya baru Pak. Jadi baru sore ini tadi mendengarkan tentang Barisan Republik ini. Memang tadi saya menangkap, memang ujung tombaknya adalah di tingkatan cabang, dalam hal ini adalah di
Kemudian saya ini ingin bertanya karena saya sudah membayangkan kesulitan-kesulitan beratnya yang di lapangan. Nah, pada proses pembangunan jaringan ini, pertanyaan saya, apa ya cukup sampai pemenuhan struktural saja kemudian ada pelantikan, atau dalam pembangunan struktural ini kita juga sudah input by data. By data dalam hal ini adalah, karena tadi disampaikan, ekonomi ini berbasis kelompok usaha bersama. Begitu, tidak bisa individu berarti Pak. Minimal dengan anggota 20 orang. Lanjut Pak. Ya. Nah, yang saya pertanyakan, apa ya cukup pada pemenuhan struktural sampai di DPC saja, atau DPC plus dengan data-data UMKM atau kelompok usaha bersamanya? Andaikan sampai pada pendataan di plan bisnisnya, baik itu keperuntukan ataupun kelompok usahanya, ini harus kita sertakan sebelum pelantikan. Maka yang menjadi pertanyaan saya, apa tidak ada seperti anggaran untuk prakondisi dalam hal kita penjaringan, atau minimal berarti setelah kita lantik dengan identitas yang resmi baru kita bisa berjalan di lapangan. Artinya kita membawa lembaga ini, kita bertanggung jawab dan membentuk sampai pada dari hulu sampai pada hilirnya. Itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, pertanyaan ini semalam juga sudah muncul. Jadi saya mengulas kembali. Makanya kenapa saya datang jauh-jauh Pak, dari Jakarta, Jogja langsung estafet ke Gresik. Yang paling utama memang untuk pengajuan adalah struktural Pak. Jadi struktural itu memang dilantik dulu baru bekerja Pak. Tidak bekerja dulu baru dilantik. Cuman kalau dilantiknya dengan SK-nya siapa kan saya belum tahu pengurusnya yang mana. Dan pengajuan sebenarnya bukan hanya kelompok Pak, pribadi bisa. Kalau melebihi dari 1 miliar itu pengajuan atas nama pribadi. Kalau pengajuan di bawah 1M tetap harus melalui kelompok pelaku usaha. Boleh kontraktor jenengan punya proyek 60 miliar boleh, tapi dengan sistem yang berbeda. Tadi malam sebenarnya itu sudah dijelaskan panjang lebar Pak. Karena jenengan baru hadir, saya mengulas kembali, nggak apa-apa. Makanya tadi yang belum paham privat aja, warung kopi di mana jenengan duduk sama saya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam saya siap ngomong. Yes. Nanti yang lepok jenengan apa saya, karena saya sudah biasa ngoceh, jadi biasa pergawean ketua omong kalau utang duit. Yoi. Sebagai ketua umum Pak. Jadi ada pengajuan yang untuk pribadi Pak. Nanti akan dibagikan skema bagian strukturalnya, akan diberi not besar, akan dibagi masing-masing DPC. Kemarin sudah saya kasih ke ketua DPD. Seperti apa sistem pengajuannya, bagaimana itu ada semua. Skemanya ada di situ. Jadi saya nggak akan mengulas kembali yang kemarin karena beliau juga hadir kemarin, banyak yang hadir kemarin. Jadi pelantikan dulu Pak. Kenapa? Gresik itu bisa karena yang dari 23.000 orang itu akan kita masukkan ke Gresik untuk sementara waktu sebelum jenengan bekerja. Jadi kami itu bagi-bagi kue Pak, walaupun itu orang Bojonegoro tapi di bawah naungan Gresik bisa. Dan kami juga sudah izin sama beliau, Pak Rizky juga Ketua Umum PR, Pak Febrian, boleh, nggak apa-apa, segera jadikan. Yang jelas bank itu nggak ngendap lama-lama di perbankan. Memang naik duit ngendap di bank orang bayar Pak. Ini ada pakai bank di depan saya. Bayar Pak itu pasti gede.
Makanya ingin segera dicairkan karena apa? Mereka tidak ingin kehilangan uang, nggak dapat uang malah kehilangan uang. Jadi makanya segera dibentuknya struktural, segera kami lantik, jenengan punya SK, jenengan baru bekerja. Karena taman jenengan SK liar, ditanya SK-nya jenengan mana, bingung jenengan. Makanya SK itu bisa diserah terimakan kalau ada pelantikan. Dan bukti kepengurusan DPD Gresik Berdiri nanti apabila ada pelantikan di media massa tertera, ada foto, ada videonya, baru kita kirim ke pusat, ke Cendana. Itulah yang dinyatakan legal dan sah. Makanya sementara waktu ketua DPD mengurus Kesbangpol untuk Gresik, jenengan di DPC sudah mulai siap bekerja. Dan untuk anggaran, keluarga Cendana 2 kali mengucurkan dana 2 miliar untuk pembentukan BR di Jawa Timur tidak terjadi. Karena apa Pak? Yang memimpin waktu itu yang ditunjuk adalah bintang 2 Purnawirawan. Duitnya nggak tahu kemana, nggak dikembalikan, habis BR-nya nggak berdiri. Kenapa jenengan modal 500.000 itu? Setelah pencairan duit jenengan 500.000 akan dikembalikan utuh Pak. Seperti ini akan dikembalikan dengan utuh. Kumpulkan, catat semua pengeluaranmu. Bahkan jenengan ke lapangan survei, catat Pak, bensinnya jenengan berapa habisnya, berapa liter. Dikembalikan utuh setelah pencairan. Setelah uang masuk ke DPD, maka uang tersebut akan dikembalikan. Kembalikan dulu berapa biaya yang dikeluarkan oleh struktural. Mulai pembentukan awal DPD Gresik, ngopinya nggak tahu di mana, saya nggak tahu butuh tempat ngopinya di mana, habismu berapa ngomong. Akan dikembalikan dulu, akan dipotong itu dulu Pak. Saya selama 1 tahun habis 1,6 M, bukan sedikit Pak. Makanya saya juga pengen duit saya cepat kembali Pak, 1,6 M. Saya di sini tidur sudah 4 hari. Kemarin saya di Aston, sekarang saya pindah ke Horizon karena sudah tidak ada lagi jatah kamar untuk saya, mau saya perpanjang nggak bisa. Saya dipindah di Aston sama Pak Didi. Yang bayar siapa Pak? Saya sendiri. Saya tidak pernah memberatkan struktural saya di DPD maupun DPC Gresik. Walaupun saya sama istri kemarin ikut Pak, sekarang capek katanya enggak, ya udah pasti pagi lagi. Yang satu tim IT saya yang besok ngasih pedoman bagaimana pelaksanaan juklak dan juklisnya baru tadi balik ke Jogja karena Jogja sudah ditinggal lama karena servernya jalan sampai hari ini. Makanya saya suruh pulang tadi CEO saya. Kalau saya tidak punya usaha, bagaimana mau mendirikan Sekup Jawa Timur sendiri Pak? Kalau saya nggak punya keyakinan, tidak mungkin saya mau untuk BR. Makanya sekarang dikatakan swadaya Pak. Tapi swadaya itu tidak hilang Bang jenengan. Tulis jenengan perjalanan dari rumah ke sini, pertemuan di sini jenengan tulis bensinnya jenengan habis berapa. Kasih nama Pak. Oh saya di hari Sabtu tanggal sekian jam sekian sampai sekian perjalanan menggunakan mobil ini ya tahu bensin habis. Jenengan tulis. Kita ganti. Jolali struk SPBU nih. Gak apa-apa. Like gratis. Jadi itu. Sudah jelas, Pak? Baik. Mungkin yang lain, monggo. Monggo rekan-rekan. Kita konel ya. Ngomong batal. Mic-nya Pak. Mic. Belakang. Konten kreator. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bapak. Soalnya langsung terekam. Kan sing kan untuk kan. Saya yang mau tanyakan, saya ini nggak punya usaha Gus. Ya aku ae Pak. Ini tak oleh.
kira-kira kalau pengajuan kita buka usaha dulu baru pengajuan gimana kira-kira? Kan usaha saya baru, apa mau jual bakso, mau jual apa gitu, apakah diperbolehkan? Boleh Pak. Jadi khusus untuk struktural tidak harus ada usaha baru. Tapi kalau kelompok pelaku usaha memang harus ada usahanya Pak. Beda kan? Beda jenisnya antara struktural. Karena struktural itu adalah pengurus. Uang 400 juta itu mau jenengan apapun terserah jenengan. Karena yang jamin struktural semua saya. Bisa keluar nominal 300 sampai 400 juta itu karena mulut saya sendiri. Mereka tidak mau, dulu maunya hanya 20 sampai 50 juta. Saya tanya, kamu mau usaha apa? Duit 20 juta enggak dapat udah bid. Kamu baru mau belajar usaha aja udah habis. Makanya DPP pusat menyatakan minimal di 300 juta, maksimal di 900 juta untuk struktural. Tapi kami ambil tengahnya. Karena yang ngeri adalah bagi hasilnya, walaupun itu yang separuh kembali ke kita. Jadi diperbolehkan untuk jajaran struktural mau usaha baru atau apapun itu tidak ada masalah. Seperti itu, Bapak. Ini Gus, kalian yang itu kan nanti tetap ada bagi hasil 60-40 kan Gus? Kalau struktural bukan bagi hasil 60-40 Pak, 10%. Mohon maaf. Oke. Jadi sharing profit itu adalah untuk pribadi. Nyuruh, satu kanan kembali. Jadi kalau untuk struktural bukan sharing profit 60-40. Untuk struktural sama dengan kelompok pelaku usaha, dia hanya 10%. Makanya besok tolong Pak Ketua DPD ikut saya tak printkan semua biar tahu. Kesuwen Pak. Sekretarisnya bawa mumet, nanti sekretaris. Nah, besok biar saya ngeprint apa, biar tahu Pak. Monggo, sing yang nggak repot ketuanya atau siapa nanti ketemu saya tak terangkan. Jadi kalau yang sharing profit 60-40 adalah khusus untuk individu. Apa persyaratannya? Company profil perusahaan, rekening 5 bulan terakhir, SPK penunjukan kerja, itu dasarnya. Dan apabila sebuah PT atau CV meminta dana ke kita besar, maka harus ada salah satu orang dari Barisan Republik yang masuk ke CV mereka dengan perubahan. Seperti itu, Bapak. Makanya saya bersyukur di dalamnya ada notaris, Pak, tolong dibikin itu supaya orang kita masuk. Karena untuk pengawasan keuangan. Dan di situ akan dibentuk rekening bersama, tidak bisa tidak. Karena untuk pengamanan dana kita sendiri, Pak. Itu. Jadi perlu dibedakan antara kelompok pelaku usaha dan pribadi. Kalau pribadi itu sharing profit, persyaratannya tidak tadi. Tapi kalau struktural tetap sama 10%, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya minta maaf. Ini untuk masalah pribadi. Untuk pengembangan dalam usaha, saya punya tambak. Sekarang bisa dikatakan hancur lah. Tambak saya itu sekitar 25 hektar. Untuk mengembangkan usaha, untuk menghidupkan usaha itu juga, itu bagaimana cara utang saya itu bagaimana, terus untuk struktur organisasinya itu gimana. Sekian, terima kasih. Maksudnya hutang gimana Pak? Ini kan pinjam kayak seperti berapa persen kan itu seberapa besar itu kan bisa dikembangkan. Ini kan tambak itu sudah bisa dikatakan hancur lah. Tambak saya di ujung pangkas 25 hektar, sekarang nggak bisa dikembangkan karena nggak punya dana. Dan itulah makanya dengan hadirnya BR kan jenengan bisa menghidupkan tambak kembali. Iya, Apalagi jenengan di struktural. nah itu mas. Nah,
makanya kalau jenengan punya usaha tambak 25 hektar, dari 25 hektar itu kalau untuk struktural hanya maksimal di 900 juta, kurang tidak. Nah, kalau kurang berarti nanti kita akan ambilkan dari sisa anggaran, Pak. Sisa anggaran yang terserap itu nanti akan dikucurkan juga di situ. Dan nanti akan menjadi usaha bersama. Kalau jenengan di 900 juta sudah cukup untuk mengelola 25 hektar, dikelola dengan uang tersebut, tidak apa-apa. Bisa. Kenapa tidak? Di BR tidak ada yang tidak bisa, Pak. Berarti termasuk membuat proposal atau apa itu? Tidak ada, sudah ada form pengajuannya semua di ketua DPD. Makanya kalau sudah terbentuk kami nanti baru form tersebut kita lempar, tanda tangan dengan bermodalkan materai 10.000. Tidak ada yang lain. Saya tidak tanya sertifikat rumah jenengan NJOP-nya berapa, tidak tanya, Pak. Ini mobil keluaran tahun berapa, saya tidak nanya. Kalau seandainya ini masalah usaha, ini untuk membutuhkan ekskavator atau apa gitu bisa dibantu. Sangat bisa sekali. Makanya apa yang dibutuhkan oleh anggota kita siapkan. Terima kasih. Seperti itu. Sama-sama, Bapak. Telur M. Ya apa? Oh kawin M. Monggo, barangkali yang lain. Ketua DPC kota, monggo. Nek kok. Paham. Ini saya nambah dulu. Siap, Bapak. Ini berarti apakah ada penilaian kelayakan usaha? Karena kan saya kemarin malam mendengar ini tanggung jawab ketua DPD sama ketua wilayah DPD kan tanggung jawabnya, dana ini pengucurannya kan ketua DPD sama Ketua DPD Pak, yang bertanggung jawab. ini ada kelayakan usaha. Gus, Kelayakan usaha tidak, Pak, sebenarnya. Cuma kami survei aja. Dan survei itu nyuwun sewu, tidak ke tempatnya, Ji. Seperti itu, Agus. Jadi kita tidak langsung datang ke warung gitu, ya enggak. Yang tahu kan DPC. Kalau untuk struktural itu tidak ada, Pak. Kelayakan usaha apa? Yang termudah itu di struktural, Pak. Wes oleh gaji dipermudah. Jadi BR itu mengatasi masalah tanpa masalah. Jangan pernah menimbulkan masalah. Pegadaian. Clear, wes. Monggo, bisa apa lagi yang tanya? Kalau uji kelayakan itu nanti ketua DPC ke KPU, Bapak. Kelompok pelaku usaha. Setting. Ngadepi wis gak enak, ngadepi pak enak. Terus untuk kesempatan kita, karena saya lihat kan ini begini, Gus, ketua DPW, bahwa kemandirian Gresik itu landasannya adalah minimal 2.500 anggota di DPC. Itu mereka kan pelaku usaha semua. Ini bayangan saya, Gus, ya, bayangan saya semua. Itu yang akan menjadi pendapatan dari struktur, karena nanti akan ada bagian dari perputaran usaha mereka, karena ada bagi hasil di situ. Gitu, Gus, ya. Jadi begini, untuk sistem bagi hasil nanti satu Jawa Timur akan kita jadikan satu, Pak, supaya tidak terjadi kesenjangan sosial. Jadi mau kabupaten, beberapa kabupaten lain penghasilan besar sama hasilnya nanti yang diterima dari sistem bagi hasil. Walaupun Gresik
saya 2.500, Bojonegoro 23.000, Madiun itu ada 25.000, nanti akan bagi hasilnya sama. Tidak ada tebang pilih satu dengan yang lain kalau untuk bagi hasil. Beda kalau untuk pendapatan jenengan sendiri di dalam organisasi. Contoh apa tadi, kayak pupuk, bibit ikan dan lain sebagainya, itu kan harus ngambil di kita, tidak boleh ngambil di orang lain, kita yang nyiapkan. Dan keuntungan itulah yang akan dibagi. Itu yang berbeda, Pak. Tapi kalau dari WCN satu Jawa Timur keluar 50 miliar, maka 50 miliar akan kita bagi DPD yang berdiri dan DPC yang ada. Seperti itu. Jadi tidak ada lagi kesenjangan sosial. Nanti Gresik anggotanya sedikit dapatnya 1M, terus Madiun kok dapatnya 5M. Loh, ini ceritanya gimana? Nanti daripada terjadi tumpang tindih yang tidak jelas, maka saya ketua DPW membuat SOP dari sistem bagi hasil yang dikasihkan 5% ke WCN pengembalian ke kita, maka akan kita bagi rata mulai dari DPW, DPD sama DPC yang berdiri. Seperti itu. Itu keputusan mutlak saya dan nggak bisa diganggu-gugat sama siapapun. Jadi seperti itu. Dan alangkah lebih baiknya kalau Gresik juga banyak. Kan seperti itu. Tadi malam kan sudah saya tekankan. Ada pertanyaan itu juga yang timbul. Pak, berarti nggak usah nyari kelompok pelaku usaha, nggak apa-apa. Tapi apa jenengan nggak kasihan, mangan turu kok makan penghasilan buta. Ya podo-podo ya kerja, orang 500 saya sak DPC kok abot. Bojonegoro itu yang tadi malam datang ketua DPC itu anggotanya hampir 7.000 orang, Pak. Baru sebulan berdiri, sekarang tambah lagi hampir 2.500, hampir 10.000 yang semalam datang. Petani pada datang semua, Pak. Malah lucu, saya siap jadi anggota tapi gak siap hutang. Nah terus, lek pupuknya teko, saya tak beli baik, Pak Ketua. Minta kebijakan lagi, gimana Pak ini gak diambil duitnya? Gampang, duitnya kamu yang ambil, pupuknya biar dia beli. Aman lah, gitu aja kalau repot, terus gak perlu repot hari ini Pak. Udah lah, yang dinamakan BR mengatasi masalah tanpa masalah, itu aja udah. Monggo, yang lain. Jadi kalau bagi hasil tidak ada tumpang tindih, tidak ada lagi semua sama rata, seperti itu. Bapak Ketua DPC. Monggo, yang lain. Terima kasih. Langsung saja. Kalau kita malam ini sudah bicara masalah teknis, mungkin saya kemarin juga ikut datang, Pak. Terus jadi ada beberapa pemahaman yang mungkin bisa saya tangkap. Untuk teknis yang saya belum paham dan mungkin bisa ditanyakan malam ini, yakni terkait dengan DPC, tanggung jawab dan kelompok yang dibina. Seumpama kita ada di DPC yang mungkin wilayah sektorialnya itu bukan di wilayah pertanian, perkebunan, apakah kita bisa menjaring kelompok usaha dari wilayah lain yang banyak menyerap sektor pertanian atau perkebunan. Selanjutnya mungkin terkait dengan keanggotaan DPC itu sendiri, apakah wajib berdomisili di kecamatan yang ditunjuk, umpama kecamatan kota, apakah anggota DPC itu wajib dari kecamatan tersebut atau bisa dari wilayah terdekat. Terus nanti yang dipersyaratkan di anggota DPC ini
apakah seperti yang dipersyaratkan sebagai anggota DPD, ada seragam juga nantinya, karena nanti kan ada pelantikan juga. Pelantikan itu kan melibatkan DPD dan DPC. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan sekarang. Nanti kalau nanti ada pertanyaan lagi kita sambung. Terima kasih. Jadi gini, struktural semua harus berseragam, Mas. Tidak ada Pak Guru itu yang di SD 1 itu nggak seragam, yang di SD 1 nggak pakai seragam, itu nggak ada. Jadi itu adalah mencerminkan dengan sebagai pengurus, karena di situ ada nama, ada jabatan, dan itu mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau di DPC 1 tidak ada kelompok pertanian, mungkin di desa lain ada, boleh. Karena satu kecamatan itu ada beberapa desa. Kecuali kayak kota gini nggak ada, Mas, dia punyanya pabrik. Tapi kalau di daerah tersebut, di DPC tersebut tidak ada sekutu pertanian, masa dari beberapa kecamatan itu nggak ada pertaniannya, kan juga mungkin. Boleh, selama itu di wilayah Gresik, tidak masuk ke Lamongan. Karena kalau dengan masuk ke Lamongan berkelahi dengan teman-teman DPD dari Lamongan. Selama itu wilayah Gresik boleh masuk. Syawara mufakat. Jadi tidak harus di skup dengan terdekat. Dan apakah pengurus DPC harus dari kecamatan tersebut? Tidak. Saya lama di Bandung, KTP saya pindah Bandung, tapi saya jadi ketua DPW Jawa Timur. Soalnya saya lahir di Jawa Timur. Yang saya pakai itu KTP Bandung. Kemarin nggak lihat? Lihat. Ini orang Bojonegoro, tapi aslinya Gresik, boleh. KTP-nya Bojonegoro, pimpin Gresik, boleh. Yang penting masih wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nek wong Afghanistan ini gak oleh, Mas. Soalnya itu jelas teroris sih, kayak gitu. Gak dipermasalahkan hal tersebut. Sudah paham? Jadi jawabannya singkat aja. Jadi untuk struktural memang wajib hukumnya. Mau dilantik kok nganggo klambi ireng, ini sopo? Esa. Makanya waktu pelantikan ada video saya. Sudah kemarin sudah dipindah di flash disk, belum di copy. Waktunya tinggal sebentar, nggak sebentar tak putarkan. Karena ininya di bawah, flash disknya saya bawa. Ya coba nanti paling setengah jam kita percepat nanti, biar tahu pelantikan DPW Jawa Timur dengan beberapa DPD yang sudah berdiri. Ya, jadi seperti itu. Monggo barangkali yang lain.
Mam, atasi mam. Pindah nang laptop musik mam. Bisa aja kalau ada waktu saya bahkan proyektor dengan bisa lihat yang ada di flash di sini. Oh iya, masuk. Ini orang. Iya. Karena 1 jam lebih 15 giga. Iku teko flash disk. Sumber. Monggo yang lain, mumpung belum terlalu malam. HP. Kalau ada pertanyaan, terutama di WC ya. Flash disk karton flash disk UTG laptop Takon pencairan apa kok? Sampai mau tanya pencairan. Setelah nantikan pencairan kapan monggo, nggak usah anu wis. Gremeng. Omong kabeh. Terus. Silakan. Takon coy, takon Nah, Mungkin untuk Pak, pertanyaan untuk Pak Ketua DPD di Pak Kaji untuk pembentukan DPC ini kan kita sudah di deadline waktu ya. Kalau untuk DPD kan sudah klop, sudah terbentuk. Untuk DPC ini kan dikejar waktu itu nanti gimana strateginya? Apakah dari divisi-divisi itu sudah diplot penjaringan di wilayah mana? Kalau saya tadi kan diberitahu teman saya bahwa diplot di Kecamatan Gresik. Nah ini sama siapa saja di Kecamatan Gresik? Apakah saya masak sendiri kan? Tidak mungkin. Jadi gini, terkait masalah struktural di DPC, makanya saya tadi menekankan untuk ketua, khusus ketua DPC, saya harapkan hadir. Ternyata di sini yang hadir Pak DPC, ya Pak DPC, yang ketua DPC duduk belum datang juga. Harapan saya kemarin sudah saya sampaikan bahwa ketua DPC bertanggung jawab, makanya saya ingin ketemu tadi di warkop tadi. Siap enggak untuk membantu? Karena itu memang tanggung jawab dan hak untuk ketua DPC yang menentukan struktural. Saya sampaikan. Dan ternyata Buma sudah jawab, bisa sudah melaporkan hasilnya sudah 100%, termasuk juga dari Bijeng Pak hasilnya. Terus dari Manyar Pak Yudan ya. Ya ini pertanyaannya ini kalau kemarin yang duduk insya Allah besok juga sudah ini mau stop juga. Nah pertanyaan sekarang ini, ketua DPC kota ini ya Pak Bos, bisa nggak untuk struktural secepatnya? Iya, Selasa berarti ya. Loh. Lebih cepat lebih baik. Jangan menunda-nunda pencairan uang menanti. Iya toh, iya toh Pak. Bener Pak. Iya loh, awak dhewe ndang satu-satu yo ndelek uang. Gini, kalau terkait itu tolong rekan-rekan DPD dibantu untuk
struktural yang di ini kayak kesulitan ini, yang kota ini. Kalau dibantu untuk BPD, waktu kita terbatas jujur aja. Kasihan ketua DPW loh ya, tunggu saja. Tolong Pak Ketua hari DPC ini, kota ini tolong kalau bisa secepatnya lah. Ketua DPW yang nggak tenang ini ya. Bangun tenang ya. Tadi pagi bangun tidur ditelepon sama ketua umum Pak. Iki. Kamu besok Senin nggak setor Gresik tak tutup. Saya bilang santai Bapak. Hari Minggu sudah saya setorkan. Dan jadinya bilang Selasa ini sih di duit kono rawai dhewe. Lah kira manut sing duwe duit tak ciloko bareng-bareng. Kalau jenengan punya kekurangan, istri masukkan, anak masukkan, Pak. Selesai cetelno ke klambi lho. Jangan lupa. Ya Allah, aku tak dumi bojoku kok bojoku seneng karo aku kabeh ya. Ya Allah, lah kok koyo Caca Andika. Satu. Oh, urip iku enak gak bojo. Mesti Pak. Langsung saya mau tanya, saya ini barusan perdana hari ini ya. Sementara kemarin saya bisa. Dan sebetulnya saya sudah dikasih informasi sama Pak Agus itu sudah lama. Cuma saya kan masih bingung. Sementara kalau seandainya saya mau bergabung, lokasi saya kan Gresik Pak. Paling tidak otomatis masuk di DPC Gresik. Nah, kota, iya, Gresik, ya, Kecamatan Gresik. Jadi itu kan ada untuk gabung itu kan ada biaya 500 ya untuk seragam, KTA, dan juga biaya notaris juga ya salah satunya ya. Nah kalau misalkan di waktu sempit kayak gini kita masih belum punya dana yang 500 itu gimana kalau misalkan kita gabung untuk melengkapi struktur keanggotaan itu pengorbanan Pak. DPC kota. Itu pengorbanan sampean golekno bayangno duit sing sampean tompo itu lho. Segala macam itu. Kalau memang jenengan memangnya tolong bergabung terkait masalah internet itu, kita juga sebelum melantikan ya, secepatnya dan bayar. Tidak harus misalkan sampai sekarang besok harus bayar, tidak masalah. Tapi secepatnya juga dibayar. Karena itu juga harus disetorkan ke pusat. Beda dengan memang saya tekankan, ini nggak bayar nggak usah. Gitu. Jadi mungkin seperti itu. Anggota kuai langsung tak tokno. Kon dadi nasabah wae. Iya, gak usah dadi DPC, gak usah dadi anggota. Skania. Iya. Wis tak jelasno keuntungannya anggota kami ini, nasabah kami ini. Monggo siapa lagi yang mau bertanya? Perai kanan kiri, Pak. Awak dhewe teges-tegesan awak dhewe. Iya. Aku gak maksa kok. Mas Anusi, mungkin ada hal yang perlu dipertanyakan. Monggo.
Di situ lah kadang. Iya, Pak. Engko nek misale awak dhewe maksa, engko nek ana apa-apa nih awak dhewe sing dituntut. Sing nek gak enak dituntut awak dhewe. Nek enak kono sing seneng-seneng. Karena malam hari ini kita membahas teknis. Wis nang ndi Pak. Selane wong sing gak soro iku wis ngono. Bisa diflorkan juga Terlalu banyak alasan. terkait dengan persiapan DPC karena kalau saya melihat ini kan Penghasilan saling 500 dino gak. bersinergi. Tapi aku Iya, berusaha. kalau sudah bersinergi tidak akan Utang cair, tempo, tidak akan jalan organisasi di Gresik ini. Jadi Saya satu dan yang lain nantinya ke saling depannya itu seperti apa? membutuhkan. Pengen merubah. Iya lah. Tadi Ketua DPW menyampaikan bahwa ditunggu sampai hari Minggu, tapi untuk Nyun Sewu saya tidak melihat bagaimana kesiapannya, tapi misalnya DPC yang di Gresik ini kira-kira kurangnya berapa, solusinya apa, saya kira harus dipecahkan gitu. Ini kalau cara pandang saya seperti itu. Terus, sehingga nanti memang di hari Minggu itu betul-betul bisa disetorkan sejumlah yang dipersyaratkan oleh DPW agar Gresik ini bisa dilantik. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Agus. Jadi itulah makanya saya bilang teman-teman yang siap untuk menjadi struktur itu berapa, yang sudah bayar berapa, yang belum berapa. Nanti segera laporan ke DPW supaya DPW itu bisa mengambil langkah terbaik. Itu adalah hak intern dari Ketua DPD beserta DPC-nya masing-masing. Setelah terjadi pelaporan ke DPW dan terjadi pembayaran berapa di DPD, itu nanti DPW yang akan mengambil langkah yang terbaik, Bapak, untuk penyelamatan semuanya. Jadi Ketua DPW itu badhe urung karuan nek tampil dia, wis biasa. Gak kaget, gak heran. Dari awal kan saya sudah utarakan, Bapak mohon maaf kekurangan 2-3 anggota belum bayar, ya sudah kasih seragam, gak apa-apa. Tapi kadang-kala juga nyuwun sewu, Pak, diminta tanggung jawabnya setelah ini. Boleh. Ini loh. Ya karena Kami ini sudah berpengalaman dari beberapa DPD, merasa juga DPC, Pak. itu mesti ada efeknya. Ngalah bukan berarti kalah, Iya. tapi ngalah untuk mencapai sebuah perjuangan. Karena tujuan awal saya mau menjadi Ketua DPW Jawa Timur adalah di hidup saya ada yang berguna untuk masyarakat khususnya Jawa Timur. Tidak ada kata lain. Karena dalam hidup saya nyuwun sewu, saya sudah lebih dari cukup. Karena nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya sudah lebih dari cukup. Tapi saya punya ilmu, saya dipercaya sama Cendana untuk menyalurkan dana, maka saya mau, Pak. Bukan karena duitnya, tapi karena amanahnya berat untuk saya terima. Dan saya bisa membantu masyarakat kecil adalah sebuah kebanggaan nanti bagi anak keturunan saya, bukan siapa-siapa. Itu aja. Jadi nanti kalau sudah tersusun, segera setorkan ke saya strukturalnya supaya kami bisa menyetorkan ke pusat. Kalau untuk pembayaran berapa yang sudah terkumpul itu ngomong lebih enak. Pak, kekurangannya segini gimana? Yang jelas seragam tercover semua. Terus tanggung jawabnya seperti apa? Pasti pihak DPW akan menanyakan itu, Pak. Tidak mungkin tidak. Jadi itu jawaban saya, seperti itu. Silakan rekan yang lainnya mungkin ada pertanyaan. Ini untuk proses segera tersusunnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini terkait percepatan untuk struktural, baik itu di DPD maupun DPC. Ini saya punya usul bagaimana kalau masing-masing DPC itu menyampaikan sampai dengan saat ini. Misalnya untuk kecamatan kota itu sudah terekrut berapa anggota, kurang berapa. Jadi kita identifikasinya kan nanti ya Mas. Jadi mungkin dari teman-teman DPD bisa membantu untuk misalnya memenuhi kuota yang dibutuhkan. Jadi dari 28 semua yang sudah masuk itu 20. Nah kan kita nyari 8 orang. Jadi gitu. Untuk sementara itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini. Tadi saya sudah sampaikan untuk ketua DPD masing-masing, saya minta menghadap saya. Tujuannya apa? Saya koreksi dari DPD itu kurang berapa dari masing-masing DPD itu. Makanya langkah kita, terutama di DPD juga, ayo kita bantu secepatnya biar struktural ini lengkap gitu. Tolong untuk ketua DPC kayak Pak Bidang sudah menyampaikan tadi kurang berapa Pak Bidang? 8. Oke. Jadi kita masukkan sekalian, kita input langsung. Jadi tinggal nanti tolong DPD yang lain ya. Tolonglah dibantu. Wilayah pun diulang berapa? Biar ini cepat selesai. Ada memang oleh Wolu dari anggota DPD yang nggak mau tahu untuk proses pembentukan DPD. Tahu saya. 8. Kurang lebih orang. 8 Dia tak bantu saya kan ikut manyar Pak. Nah, dia tak nggak mungkin tak BR kan melok suci kan melok manyar. Nah, tak bantu untuk anggota DPD, tolong secepatnya besok kita bantu DPD yang kekurangan itu. Mungkin itu harapan saya untuk anggota DPD. Kita bantu untuk DPD-nya. Mungkin itu ya. Besok kita gerak lagi. Kita lengkapi semua struktur yang ada. GKP Tanjung Bira. Tanjung Bira. Untuk merek manyar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk DPD Gede, rekrutmen sudah mencapai angka 8 orang. Untuk payment itu sebelum tanggal 20 Juni bulan lalu. Jadi untuk tambahan kekurangannya kemungkinan tadi bisa diperketat hari Senin tanggal 2. Berarti sudah penuh. Insya Allah ya. Ya mungkin nanti untuk kekurangannya saya sampaikan ke Pak Ketua DPD. Kalau untuk rekan-rekan yang ya untuk DPD dibantu untuk yang DPD kota berharap penambahan 4. Siap. Saya berharap sih hari Minggu sudah selesai semua besok ini. Amin. Besok kan libur, rekan-rekan mungkin ada yang banyak libur ya. Tolong dibantu untuk yang kekurangannya. Saya harapkan seperti itu. Itu ya Pak Ketua. Oke. Benjeng udah siapa? Loh, besok setor. Benjeng itu saya ngomong sebelum akad nikah Pak. Setelah akad nikah. Hanya 1 jam nggak ada jadi 28 orang. Itu yang saya harapkan. Monggo DPC yang lain berapa laporannya? Biar segera dilis sama sekretaris. Sekretaris DPD mana? Ini sekretaris plus bendahara apa bendahara plus sekretaris? Muncul loh ben kesoting Pak Beni. Saya tas teko ya Pak. Iya. Muncul loh ben kesoting Pak Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Beni,
Sekretaris Pak Ridwan. Sekretaris DPD. Sekretaris DPD. Kita baru 8 orang. Manyar mana? Ini Manyar kurang berapa? 8. Terus persyaratan KTP sama Masih proses. oh masih proses. Orang nanti sebenarnya langsung ke ini ke apa? Jadi Untuk terkait persyaratan foto sama KTP, coba jenengan langsung Pak Imam. biar nanti diikut. Nomor Imam. Iya. Nomor Untuk ketua ini ketua DPC Bomas, Imam Syafi'i. ketua DPC Bomas Pak Dokter. Bomas mana Bomas? Sanusi. 15 ya. Tolong besok pagi terkait persyaratan foto sama KTP sekalian dikirim ke Imam. bendara Pak Imam ya. Dan nanti diinput dari kekurangannya berapa biar tahu nanti. Coba untuk rekan-rekan lagi mungkin ada ya pertanyaan. Monggo. Andi ngantuk. Enggak. Turu, Pak. Saya mikirnya kurang 8 nanti mau tak bantu. Sing Manyar ini. Ya. Saya ketua dari panitia. Tolong harapan saya minggu malam pun saya tunggu biar semua clear. Senin bisa di stop. Pak Saipul BPD Suci kan Manyar kan itu. Kita juga nyari sama-sama gitu. Iya, itu tadi mau dijadian ke teman, mau dibuat kabel keluarga. Maaf, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mohon rekan-rekan, kalau nggak ada pertanyaan lain, interview saya tutup. Ya udah, masih ada pertanyaan? Udah ya, cukup ya? Cukup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang nanya pencairan siapa? Saya tanya sekarang, datamu hari ini ada tak cairkan besok Senin? Sini, datamu hari ini besok kita ke bank. Ayo. Jangan ngomong toh.